Oke. Pertanyaan awal adalah apa yang dimaksud dengan siklus pengeluaran? Bicara tentang siklus pengeluaran, bisa kita katakan bahwasanya serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Itu yang dimaksud dengan siklus pengeluaran. Bicara tentang transaksi ekonomi, itu ada 4 hal yang bisa kita lakukan, ada 4 hal yang bisa dikerjakan. Yang pertama pembelian, lalu penerimaan barang, lalu pencatatan utang, dan pelunasan utang. Ada 2 pihak ketika bicara tentang pengeluaran ini, ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Bicara pihak internal, pihak yang terkait dengan siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus besar dan pelaporan. Sedangkan pihak eksternal, yang dimaksud pihak eksternal di sini adalah pemasoknya siapa. Berikutnya kita akan bahas bagaimana diagram konteks dari siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran ini kaitannya, bicara tentang siklus pengeluaran, kaitan pertama kita bahas pada vendor dahulu. Siklus pengeluaran kaitan dengan vendor adalah ketika pesanan pembelian yang kita pesan kepada vendor. Nanti vendor akan mengeluarkan yang namanya faktur penjualan. Dan ini kembali lagi ke siklus pengeluaran. Nanti data pembelian tersebut dan data pembayaran akan dimasukkan ke dalam buku besar dan sistem pelaporan. Ini diagram konteks siklus pengeluaran. Terus kaitan siklus pengeluaran dengan siklus pendapatan ini sangat erat, karena dari siklus pengeluaran ini akan masuk ke dalam siklus pendapatan berupa penerimaan barang. Dan siklus pendapatan sendiri akan masuk ke siklus pengeluaran berupa pemesanan kembali kalau ada pembelian berulang. Nah, untuk pengendalian dan persediaan, siklus pengeluaran ini untuk kebutuhan pembeliannya. Kemudian dari departemen-departemen lainnya, siklus pengeluaran juga butuh untuk kebutuhan pembelian. Apa saja yang dibeli, apa saja barang yang diterima. Dari siklus produksi, pasti. Karena bicara tentang produksi, bagaimana penerimaan barang, kaitannya nanti dengan siklus pengeluaran. Juga kebutuhan bahan bakunya. Selanjutnya kita akan bicara tentang dokumen yang digunakan. Untuk dokumen yang digunakan, dari jenis transaksi yang ada 3 di sini kita masukkan dokumen jenis transaksi yang ada. Yang pertama pembelian kredit, maka dokumen yang digunakan adalah permintaan pembelian. Kemudian pesanan pembelian, berikutnya laporan penerimaan barang, lalu vouchernya. Dari pengeluaran kas ada yang namanya cek, kemudian return pembelian ada memo debit. Itu dokumen yang digunakan dengan berbagai macam jenis transaksi yang berkaitan dengan siklus pengeluaran kita. Berikutnya kita bicara tentang laporan yang dihasilkan oleh siklus pengeluaran. Pertama, pada laporan kontrol. Laporan ini meringkas perubahan yang dilakukan terhadap sebuah file. Kemudian, register. Laporan ini berisi daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Dalam sistem manual, register ini sering disebut sebagai jurnal khusus.
Kemudian laporan khusus membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok, mencakup laporan faktur terbuka, laporan umum voucher, laporan kebutuhan kas, dan laporan status utang. Bagaimana utangnya, sudah dibayar atau belum, sudah dicicil atau belum ya. Ada laporan-laporan tersebut. Berikutnya, setelah laporan yang dihasilkan dari siklus pengeluaran, kita lihat pada laporan faktur terbuka ada 2. Yang pertama, laporan ini berisi daftar faktur pembelian yang belum dibayar pada tanggal laporan. Kemudian, data yang dilaporkan adalah data pemasok dan jumlah utang pada setiap pemasok. Jadi, data pemasoknya siapa saja, kemudian jumlah utang setiap pemasok ini berapa saja. Berikutnya, laporan umur voucher. Yang dimaksud voucher di sini biasanya buat diskon atau pembelian ya. Kalau kita bicara ke pemasok, kadang-kadang kita biar pemasok tertarik dengan produk kita kasih voucher. Nah, ini juga kita siapkan kalau memang kita ada voucher. Laporan umur voucher. Laporan umur voucher meringkas voucher menurut umurnya. Ini kadaluarsanya berapa lama dan segala macam. Laporan ini sangat bermanfaat jika perusahaan sampai memiliki utang yang tidak terbayar sampai jangka waktu tertentu, maka hal ini akan berakibat negatif bagi perusahaan. Kenapa? Karena yang pertama merusak hubungan baik dengan pemasok, merusak citra kredit yang pada gilirannya perusahaan akan sulit untuk dapat membeli barang dari pemasok secara kredit. Jadi yang dimaksud dengan voucher di sini lebih ke arah utang kita kepada pemasok itu harus didata kapan yang jatuh tempo. Jatuh tempo 1 pekan, ini istilahnya biasanya ya dikasih warna merah. Ini warning wajib bayar gitu. Kemudian yang 1 bulan, nah, datanya ada tersendiri. Yang masih 6 bulan, nah itu terdata sendiri. Umumnya dibuat seperti itu. Jadi per pekan itu selalu ada pembayarannya. Kalau yang masih 6 bulan lagi, masih santai. Kira-kira kayak gitu. Berikutnya adalah laporan kebutuhan kas. Bicara tentang laporan kebutuhan kas, fungsi laporan ini meringkas faktur pembelian berdasarkan urut jatuh tempo. Kemudian tujuannya laporan ini adalah membantu Departemen Utang dalam merencanakan pembayaran kas dan dalam mengidentifikasi faktur mana yang harus dibayar segera, agar dapat diperoleh potongan dan juga agar hubungan baik dengan pemasok dapat dipelihara. Jadi kadang-kadang ada pemasok yang ngasih diskon kalau bayarnya tepat waktu atau kalau bayarnya sebelum tanggal sekian. Nah, itu juga harus ada tuh catatan-catatan kita. Jangan sampai kita nggak pernah dapat potongan hanya karena kita bayarnya pas-pasan dengan jatuh temponya misalnya. Kemudian berikutnya adalah laporan status utang. Laporan ini dihasilkan kalau perusahaan menggunakan sistem online real time, karena sistem ini memungkinkan pemakai untuk meminta database menyajikan informasi terbaru. Berikutnya, catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam melaksanakan siklus pendapatan tergantung pada metode atau alat yang digunakan untuk mengolah data transaksi. Jika pengolahan data transaksi dilakukan secara manual, maka catatan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada yang namanya buku jurnal berupa register voucher, jurnal memorial, dan register kas. Kemudian rekening pembantu utang, lalu rekening buku besar. Utang voucher, kas, dan segala macamnya masuk dalam rekening buku besar ini. Kemudian jika pengolahan data transaksi dilakukan secara manual, maka catatan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut: file master, file induk pemasok, file induk persediaan, kemudian file transaksi jika permintaan pembelian, file order pembelian pembuka, file order pembelian, file penerimaan barang, file faktur pembelian, file voucher, dan file buku besar. Baru selanjutnya tentang pengolahan transaksi. Bicara tentang pengolahan transaksi, ini kita bagi dalam 2 bagian. Yang pertama, kalau sistemnya secara manual.
Kalau sistemnya secara manual, biasanya ada dua prosedur, yaitu prosedur pembelian dan pengeluaran kas. Untuk sistem berbasis komputer, bisa kita ambil di prosedur permintaan pembelian, pemesanan barang, penerimaan barang, pencatatan utang, prosedur pengeluaran kas. Berikutnya kita bandingkan antara aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Bicara tentang aktivitas siklus pendapatan, yang pertama kita bahas pada bagian entry pesanan penjualan atau memproses pesanan dari pelanggan. Lalu pengiriman, mengantar barang dagangan atau jasa ke pelanggan, logistik outbound-nya. Lalu penagihan, mengirimkan faktur ke pelanggan. Lalu penerimaan kas, memproses pembayaran dari pelanggan. Sedangkan aktivitas siklus pengeluaran itu berupa pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa mengirimkan pesanan ke pemasok. Kalau perusahaannya masih perusahaan besar, rata-rata dua aktivitas ini dibedakan. Jadi kalau yang bagian aktivitas pendapatan yang meroses tuh, yang nagih barang dan segala macamnya, itu orang yang berbeda dengan yang ngirim barang. Jadi nggak ada tuh titipan kwitansi dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang kalau perusahaannya masih perusahaan kecil, kadang-kadang biar sekalian. Ya dia nganter barang sekaligus nungguin bayar yang sebelumnya udah dikirim. Kemudian penerimaan, menerima barang atau jasa dari pemasok. Logistik inbound, kalau tadi outbound-nya, sekarang inbound-nya. Kemudian memproses faktur, meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Dan terakhirnya adalah pengeluaran kas atau memproses pembayaran ke pemasok. Ancaman yang mungkin ada, yang pertama ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Masalah yang umum terjadi, data induk yang tidak akurat atau tidak valid, ini berarti salah gara-gara bikinnya ya. Perlengkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Kemudian kehilangan atau penghancuran data, kinerja yang buruk. Nah, pada bagian yang pertama ini tentang data induk yang tidak akurat atau valid, kita bisa lakukan pengendalian integritas pemrosesan data, kemudian pembatasan akses terhadap data induk, lalu tinjauan atas seluruh perubahan data induk. Jadi otorisasinya harus ada. Jangan sembarangan orang bisa ngelihat data bagian sini gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang otorisasinya tinggi. Kemudian yang kedua, perlengkapan yang tidak diotorisasi atau informasi yang sensitif, maka kita bisa kendalikan dengan cara pengendalian akses. Tidak semua orang boleh. Kemudian enkripsinya. Kehilangan data, ancaman berikutnya adalah kehilangan data atau penghancuran data. Maka backup data ini jadi satu kata kunci. Backup dan prosedur pemulihan bencana itu bagaimana? Kalau kinerjanya buruk, maka solusinya adalah pengendaliannya adalah laporan manajerial. Jadi manajernya yang ngambil langkah. Kalau kinerja pekerja di bagian ini buruk, ya apakah perlu diganti atau dikasih ancaman dulu dia mau dipecat baru dia kerja dengan baik, kan banyak kemungkinan. Kemudian dari sisi pemesanan, kekurangan dan kelebihan persediaan, maka bagian ini ada 3 pengendalian yang bisa kita kerjakan. Pertama, sistem persediaan perpetual, kode bar atau label dengan menggunakan RFID, ya. Barcode maksudnya ya, atau QR code, ya, tergantung lah ya. Kemudian perhitungan dan persediaan fisik secara periodik. Kemudian ancaman berikutnya adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Kadang-kadang kita salah beli itu, barang belum butuh udah main beli aja. Nah, gimana biar ini tidak terjadi? Maka sistem pengendalian yang kita lakukan, sistem persediaan harus perpetual. Jadi jelas mana yang butuh, mana yang belum terlalu butuh, mana yang butuhnya jarang. 6 bulan sekali, ya belinya nggak usah banyak-banyak gitu. Ada perhitungan tertentu. Kemudian fungsi pembelian harus tersentralisasi. Jangan tiap departemen bisa beli. Oh ini butuh beli. Tapi harus ada departemen khusus yang ngurusin pembelian. Biasanya umumnya adalah departemen pembelian. Dia ngecek semua nih, beneran nggak dia butuh gitu. Kemudian yang terakhir, ancaman yang muncul di bagian ini. Ancaman berikutnya adalah membeli pada harga yang melambung. Jadi ketika harganya tinggi, beli banyak, stoknya banyak lagi. Nah itu kan resikonya sangat tinggi. Nah maka sistem pengendalian yang bisa kita lakukan, kita harus punya daftar harga. Terus kita harus pilih
dan pilah vendor mana yang punya penawaran yang kompetitif dengan kualitas barang yang sama atau mirip-mirip lah gitu. Jadi harus kita cari tuh yang paling bagus penawarannya. Kemudian tinjauan pesanan pembelian, dan terakhir kita juga harus punya yang namanya anggarannya. Berikutnya dari sisi penerimaan. Ancaman yang muncul, penerimaan barang yang tidak dipesan. Kita menerima barang padahal kita tidak pesan. Maka kita harus buat pengendaliannya berupa syaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Jadi kalau dikirim barang, ya kalau memang salahnya udah jelas-jelas bukan karena kita, balikin. Kita nggak mau terima. Karena kita nggak mesen. Kecuali memang kita butuh, ya lain perkara kan. Kan kadang-kadang ada vendor juga yang sok tahu. Oh dia nih tiap 2 pekan sekali butuh, dia langsung kirim. Ada gitu. Ada yang inisiatifnya terlalu tinggi kan. Nah tapi kalau memang kita nggak butuh, ya bisa kita tolak. Tapi kalau memang ternyata oh iya kita lupa mesen, padahal kita juga butuh, ya terima. Kemudian kemungkinan ancaman berikutnya pada bagian penerimaan adalah kesalahan dalam melakukan perhitungan. Maka sistem pengendalian agar kesalahan ini tidak terjadi adalah tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kualitas yang dipesan. Kemudian mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Berikutnya adalah insentif. Biasanya kalau orang kerja dikasih insentif, semangatnya lebih tinggi. Makanya harus ada punishment, insentifnya harus jelas. Kemudian penggunaan barcode atau label RFID. Kemudian berikutnya konfigurasi sistem ERP untuk menandai diskrepansi antara kuantitas yang dipesan dan diterima yang melebihi toleransi atau ambang batas untuk penyelidikan. Jadi jangan kebanyakan juga pesan barangnya. Kemudian berikutnya memverifikasi penerimaan jasa. Nah, ini pengendalian yang bisa dikerjakan, pengendalian anggaran. Berikutnya adalah audit. Berikutnya kita bahas pada bagian faktor pemasok. Kesalahan dalam faktor pemasok, maka yang bisa kita kerjakan verifikasi keakuratan fakturnya. Kemudian syaratkan tanda terima mendetail untuk pembelian kartu pengadaan. Kalau berikutnya kesalahan dalam memposting ke utang, salah masukin data misalnya gitu. Maka ini solusinya pengendalian edit entry data, kemudian rekonsiliasi catatan utang yang detail dengan akun kontrol buku besar umum. Kemudian dari bagian pengeluaran kas. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran yang tepat waktu. Maka solusinya adalah pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Jadi ada tanggal jatuh tempo pembayaran, ada tanggal jatuh tempo biar dapat diskon. Nah, catatan itu harus jelas. Jangan sampai cuma punya satu catatan saja. Karena belum jatuh tempo nih, masih lama. Padahal ketika kita bayar, kita jadi bayar normal. Misalnya kalau kita seminggu sebelumnya kita bayar, kita dapat diskon. Nah, kan mendingan kita kejar yang bayarnya pakai diskon. Kemudian yang kedua, anggaran harus kas. Yang kedua, ancaman yang keduanya di bagian pengeluaran kas adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Jadi kita nggak terima barang, tapi kita harus bayar. Makanya yang bisa kita lakukan pengendaliannya adalah mensyaratkan bahwa seluruh faktur pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui baik oleh penerimaan dan pengendalian persediaan. Kemudian anggaran bagi jasa, lalu mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan. Berikutnya bagian masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Bicara tentang masalah-masalah umum. Berarti ini bagian sini ancaman dan pengendalian pada siklus pengeluaran sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Disilakan jika ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut dengan 2 bagian lagi, yaitu masalah umum dan bagaimana cara penanggulangannya. Kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Saya silakan.
Lanjut aja, Pak. Oke, siap kalau gitu. Alhamdulillah. Berikutnya adalah pada bagian masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Yang pertama, data induk yang tidak akurat dan atau tidak valid. Ini kemungkinan-kemungkinan kayak gini tetap terjadi ya. Jangan kita sepelekan. Ini mah nggak mungkin kalau perusahaannya bikinnya banyak, tetap aja kemungkinan yang terjadi. Makanya di bagian sini kita bahas. Maka untuk bagian ini masalah yang kemungkinan terjadi adalah saya ambil dari kanan ya. Ini urutnya dari mana aja boleh sebenarnya. Saya ambil dari yang paling atas saja, dari yang ini maksud saya. Pembelian bahan baku yang kualitasnya inferior atau rendah. Ini gara-gara dapat diskon gede, bagian pembelian, udah ke dia aja. Atau kadang-kadang main belakang gitu. Kalau beli sama saya, Bapak dapat harganya normal, tapi 50%-nya itu buat Bapak. Kira-kira kayak gitu. Ini sangat mungkin kejadian-kejadian kayak gini. Kemudian yang kedua, pengiriman yang tidak tepat waktu. Kemudian pengiriman pembayaran ke alamat yang salah. Lalu penipuan pembayaran ke pemasok yang fiktif. Berikutnya adalah menghasilkan penundaan produksi. Lalu pembelian yang tidak perlu. Ini pembelian yang tidak perlu berarti kemungkinannya dia salah beli ya. Atau ya tadi yang saya bilang tadi, main mata sama departemen pembelian. Walaupun nggak perlu-perlu banget karena dapat uang lelah dari sana lebih, dibeli juga. Kemudian kelebihan persediaan. Terakhir pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui. Ini masalah-masalah umum di siklus pengeluaran. Yang tadi kita bahas satu persatu tuh, kalau kita kumpulin, kira-kira kemungkinannya tuh terjadinya kayak gini. Lalu solusinya bagaimana dari masalah umum ini? Bicara tentang solusinya atau cara penanggulangannya, karena kita bahasnya tentang ancaman dan penanggulangan ya, berarti penanggulangan ini bukan setelah kejadian ya, umumnya adalah maka kita harus menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data, ataupun kalau setelah kejadian berarti biar berikutnya tidak terjadi lagi gitu. Ini juga penting untuk membatasi akses data induk siklus pengeluaran dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya pegawai yang berwenang saja yang dapat membuat perubahan atas data induk. Jadi hak akses role pada aplikasi itu harus jelas. Jadi kita harus benar-benar bagaimana menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data. Oke, saya selesaikan aja ya, biar nanti setelah sholat kalian masih sempat sholat isya. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Atau kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh juga nanti masuk lagi biar saya ini. Kita lihat aja ya. Saya izin sholat isya terlebih dahulu, nanti kita lihat kalau memang ternyata ada yang bertanya tinggal saya jawab. Tapi kalau misalkan ada yang mau nggak ada masalah, kita sesuaikan saja. Jangan lupa isi presensinya. Nanti dari 10 yang ada di sini termasuk saya, berarti kurang lebih 9, minimal nih 9 yang hadir. Yang lain kalau nggak hadir tolong berkabar. Boleh di grup, boleh japri biar saya sesuaikan. Kalau tanpa kabar, saya akan pilihnya juga adalah tanpa kabar. Begitu. Demikian, saya break dulu saja, tidak langsung saya matikan.